Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini ada-ada aja permintaan dari panitia ya. Bahkan sampai teman saya nyeletuk, ini hari lagi mau eksis gitu kan ya. Coba kita sama-sama lihat ya. Coba kita sama-sama lihat posisi kita yang sekarang, yang menjadi mahasiswa ya. Kira-kira teman-teman itu kalau misalnya saja melakukan kesalahan, itu maksimal hukumannya apa sih gitu? Ya paling buruk mungkin DO lah ya. Itu kenapa ya? Kenapa ada yang bilang bahwasanya mahasiswa itu boleh untuk salah gitu ya. Boleh untuk salah. Bahkan waktu itu ketika ini saya cerita pengalaman ya, ngomong-ngomong tugas akhir gitu kan ya. Tugas akhir itu penelitian gagal itu juga bisa jadi tugas akhir loh teman-teman. Bener gak? Bener. Itu akan dijadikan referensi supaya metode itu untuk tidak digunakan lagi kan kayak gitu kan. Ya. Artinya apa teman-teman? Saya sangat berharap bahwasanya tolong kita sama-sama yang ada di sini, kita sebagai mahasiswa, kalau bisa ya, bukan kalau bisa, harus gitu kan. Jangan sampai pasca kampus kita ini kita kehilangan arah. Ya. Kehilangan arah. Kehilangan arah apa yang saya maksudkan? Saya sempat berdiskusi ya dengan beberapa orang terkait posisi kita menjadi seorang mahasiswa dan posisi kita berada di sebuah perguruan tinggi atau berada di kampus. Saya waktu berdiskusi terkait kenapa sih dulu ya tercetuskan pertama kali kita perlu nih mendirikan perguruan tinggi. Ada yang tahu gitu teman-teman sih? Ternyata perguruan tinggi ini itu didirikan sekali lagi bukanlah untuk mencetak para pekerja ya ataupun buruh-buruh. Kalau bahasa saya seperti itu. Mungkin ini terlalu ini ya, di luar mainstream ya. Kalau kita ngomong masalah pekerja, kita ngomong masalah buruh di industri dan sebagainya. Tapi apa teman-teman? Sebenarnya historisnya dan filosofisnya perguruan tinggi ini diciptakan untuk apa? Didirikan untuk apa? Untuk menjawab permasalahan bangsa kita. Kita ngomong tujuan ya. Tadi tujuan sudah kita tetapkan bahwasanya tujuan kita ya berada di kampus ini, merasakan mahasiswa itu ada untuk menjawab permasalahan bangsa. Itu yang kita tetapkan menjadi tujuan. Ya. Prosesnya teman-teman mau menjadi seperti apa? Inilah yang kita wajib merencanakannya dari sekarang. Ya. Sekali lagi saya tidak menyangka teman-teman ya, nantinya misalnya ketika pasca kampus ini teman-teman ingin bekerja di perusahaan asing misalnya. Saya tidak menyangka. Tapi saya menitipkan, jangan lupakan tujuan kita. Saya teringat waktu itu ya. Teringat waktu itu teman-teman pasti di sini ada yang lihat filmnya Ainun Habibie ya. Pasti ya. Waktu itu Pak Habibie, Bu Ainun sama ibunya itu duduk satu meja. Ingat mungkin teman-teman ya. Ibunya itu mengingatkan, hati-hati nak dengan korupsi dan sebagainya. Ya. Pokoknya mengingatkan ya, hati-hati pokoknya. Karena ketika kita terjun ke sana dan sebagainya, mungkin itu dekat dengan sana gitu. Saya waktu itu ternyata sekali ketika Pak Habibie ngomong seperti ini. Ketika yang saya kejar itu adalah uang, kebahagiaan dunia dan sebagainya, saya sudah merasa sangat cukup. Saya berada di Jerman. Tapi saya sekali lagi datang ke Indonesia bukan untuk mengejar itu. Saya ingin merubah bangsa ini. Dan beruntunglah teman-teman dapat berkumpul di ruangan ini. Beruntunglah, bersyukurlah kalau tadi bahasanya Pak Herman ya, Prof. Herman. Bersyukurlah. Karena letak poin paling penting itu ada di sana, bersyukur. Ketika kita mampu memaknainya, apa yang kita kerjakan di sekarang ini adalah mungkin itu tidak bisa dirasakan oleh orang-orang di luar sana. Kita pasti ada rasa bahwasanya kita harus memberi. Memberi. Bukan berhenti untuk mendapatkan. Tujuan kita itu masih jauh. Jalan kita itu masih panjang. Dan ini adalah salah satu media yang diberikan Allah Tuhan untuk kita, untuk mempersiapkan itu.
untuk mencapai tujuan besar kita. Ya. Ayo, bareng-bareng kita bangun bangsa ini. Silakan manfaat link, ya. Link itu penting. Dari kampus mana, dari UI, ITS, dan lain sebagainya. Dari Riau, ya, bahkan jauh-jauh mau datang ke sini. Tolong manfaatkan itu dengan baik. Sehingga mungkin di awal kesempatan kali ini, izinkan saya menitipkan hal itu kepada teman-teman semua. Jangan sia-siakan waktu yang telah Tuhan Allah berikan buat kita untuk mengikuti kegiatan ini terbuang dengan sia-sia. Dan ini namanya perjuangan, teman-teman. Yang namanya perjuangan itu tidaklah identik dengan tepuk tangan, pujian, dan lain sebagainya yang itu sangat menyenangkan. Tapi yang namanya perjuangan itu selalu identik dengan cacian, hinaan, tantangan, dan lain sebagainya. Tapi ingatlah teman-teman, ketika teman-teman sedang mendapatkan itu, ingatlah bahwa misalnya teman-teman sedang berjuang. Ingatlah bahwasanya teman-teman sedang berjuang. Dan ayo sama-sama kita buktikan itu nanti pasca kampus. Itu sebenarnya paling tantangan paling berat pasca kampus kita. Sehingga di terakhir saya bisa berpesan, sampai ketemu di puncak kesuksesan nanti kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Zaid atas counseling-nya yang luar biasa sekali, membuka hati kita bahwasanya inti dari angkat seorang mahasiswa sendiri yaitu untuk bermanfaat bagi sesama dan lupakan bangsa ini. Oke, menginjak acara selanjutnya yaitu adalah acara yang paling penting bagi kita semua, yaitu penyampaian materi tentang Engineers and Scientists Motivation Innovation oleh Bapak Dr. Andes Imam Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera. Yang pertama-tama terima kasih atas undangan yang amat sangat mendadak sekali, sehingga saya harus beristighfar dengan istri saya dan anak saya. Saya kemarin dari Selasa sudah merencanakan seluruh anak saya yang kuliah di Unpad pulang, semua pulang di rumah semuanya, bahwa tadi siang rencana menonton film itu biar ngakak bersama-sama, ketawa bersama-sama. Tapi kalian jahat ya, terutama panitia. Waduh, nggak boleh istirahat, nonton film pun nggak boleh. Tapi begitulah, saya selalu begitu. Mendingan saya yang bersedih ataupun mungkin anak dan istri saya bersedih sebentar dibandingkan panitia yang bersedih. Harusnya juga usah ditepuk tanganin, kok bersedih kok ditepuk tanganin. Itu kira-kira kayak demikian. Oleh karenanya, tingkat kesulitan saya datang ke sini secara hubungan keluarga agak sulit. Maka mohon apapun yang terjadi, mohon kalian bisa memanfaatkan keberadaan saya seluas-luasnya dan setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya dan sebanyak-banyaknya. Komplit, angkatan laut dapat, angkatan udara dapat, angkatan darat dapat, kepolisian juga dapat. Kalau kepolisian apa katanya? Terima kasih sebanyak-banyaknya. Angkatan udara, terima kasih setinggi-tingginya. Angkatan darat, terima kasih seluas-luasnya. Dibandingkan angkatan laut. Nah, polisi, terima kasih sebanyak-banyaknya. Kalian terlambat, tertawanya terlambat. Saya nggak tahu apakah begini nih karakter insinyur begini ya. Tertawanya agak terlambat gitu. Karena terlalu sibuk dengan hal-hal yang sangat tukang banget. Saya agak takut berbicara di depan insinyur karena saya bukan tukang insinyur. Background saya aja fakultas ekonomi. Apa kaitannya insinyur dengan fakultas ekonomi? Oh, ada sedikit. Terutama yang TI, teknologi industri. Di situ banyak hitung-hitungan ekonominya. Seringkali anak-anak jurusan TI
ngalahkan anak-anak fakultas ekonomi. Saya rela kalah, gak apa-apa. Asalkan yang menang boleh hebat dibanding saya. Supaya saya tidak takut berbicara di hadapan kalian, maka mohon maaf, saya mempunyai keyakinan demikian. Karena yang di hadapan saya adalah orang yang satu langkah lebih maju dibanding saintis. Kalau insinyur adalah orang yang membuat sesuatu itu bisa dilakukan. Kalau saintis hanya orang yang tahu saja. Maka levelnya berbeda, makomnya berbeda. Nah, kalau dalam tasawuf pakai makom. Filmnya juga beda. Kalau kalian adalah filmnya adalah lambangnya Sidul tukang insinyur itu. Kalau yang saintis mungkin ustadz gitu ya. Ustadz di bidang perkapalan, gitu. Ustadz di bidang apa namanya misalnya dan sebagainya. Saya tidak takut berbicara dan saya pun tidak takut apa yang saya sampaikan jelek ataupun saya menyajikan dengan cara yang tidak biasanya karena saya takut agak grogi sehingga yang akan saya sampaikan justru yang kebalikannya dari biasanya. Kalau biasanya kawan-kawan mengatakan saya bisa presentasi dengan cara yang baik, maka akan saya balik, saya akan presentasi dengan cara yang amat sangat buruknya. Usia kalian ada yang lebih dari 30 tahun nggak? Ada. Ada yang di bawah 16 tahun? Nggak ada. Insya Allah masih dalam batas usia pemuda. Tapi itu ukuran formal. Tapi yang ingin saya katakan nih, tadi Pak Presiden, ketua atau presiden di sini? Presiden, saya takut sama presiden. Presiden. Ya tadi waktu beliau menyampaikan sikap presiden itu saya juga ikut takut juga ya. Oh, ini bahasanya bahasa instruksi presiden ini. Impres, dia sedang mengatakan impres tadi. Ada ungkapan begini ada sekali. Ini sebetulnya dalam bahasa Perancis, tapi saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Perancisnya adalah Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Bahasa Arab ya? Maksudnya bahasa Perancis yang udah dibahasa Arabkan. Mohon maaf, ini hanya bahasa Arab saja. Bahasa Arab tidak ada kaitan, seringkali tidak ada kaitan dengan agama. Orang sering mengatakan kalau saya terus begini, wah ini Islamis, terlalu Islam sentris. Enggak. Banyak kawan-kawan yang di Mesir sana yang beragama Katolik Ortodok, Kristen Ortodok, bahasa Arabnya pandai banget. Waktu datang ke Indonesia dia berbicara bahasa Arab di hadapan orang-orang Jawa Tengah sana Kendal, orang Kendal mengaminkan amin, amin, amin. Disangkanya apa? Disangkanya adalah kiai yang berjubah kubas itu sedang berdoa, padahal dia sedang berpidato, mungkin dia bercerita tentang keimanan mereka. Jadi bahasa, saya pinjam bahasa saja. Kenapa saya pinjam bahasanya? Iya. Saya mencari-cari ya, apa sih arti pemuda itu sebetulnya? Saya mencoba mencari dengan bahasa Indonesia mengalami kesulitan. Tapi begitu saya meminjam istilah itu dengan istilah bahasa Arab, ketemu nih dia barangnya. Apa sebetulnya esensi dari pemuda ini? Di sini adalah ada kata-kata ini, al-fatah. Tadi di depan saya katakan syubban, syabab, fatah, fityan, itu artinya semua pemuda semuanya. Nah, di sini katakan pemuda saat ini dia adalah tokoh. Ada sekalian tolong dijawab. Menurut benak para insinyur ini, kalau disebut dengan tokoh itu artinya apa tokoh? Tokoh itu apa presiden? Menurut presiden, jawaban masih benar, nggak ada salahnya. Yang paling mampu memberikan manfaat untuk orang lain. Luar biasa. Ini yang kurang ajar, yang undang saya mendadak ini. Danu namanya. Silakan Danu, kamu harus jawab. Orang yang inspiratif. Orang yang inspiratif. Sebelah sana udah mau jawab tuh, tapi saya nggak mau ke sana. Udah, kalau semua jawab semua sampai subuh jawab semua. Selesai. Ya, saya sependapat. Kita kumpulkan aja semuanya. Tokoh itu adalah dipandang bukan dari prestasinya saja, tapi dia pasti harus ada sesuatu yang dipengaruhinya, ada dampaknya. Siapa yang paling punya dampak yang luas, besar, maka dia ketokohannya serius. Yang dampaknya kecil. Yang manfaatnya kecil ketokohannya. Walaupun mohon maaf, IP kumulatifnya 4,8. Luar biasa kan? Ada nggak di antara kalian yang punya peluang IP 4,8? Bikin sendiri, saking nggak mencukupinya sistem penilaiannya karena kehebatan itu. Sudah IP-nya 4, aktivis, cakep,
cantik, gitu kan? Anak satu-satunya, orang tuanya udah tua semua, masih besok ICU. Itu pokoknya. Nah, mau apa nggak mau, suatu ketika pasti kalian akan menggantikan orang-orang seperti saya kayak gini. Insya Allah nggak terlalu lama, mungkin nggak bakal ratusan tahun, punah sebentar lagi. Siapa yang jadi pemuda, maka dia yang harus mengatakan inilah saya. Bukan seorang muda, bukan seorang mahasiswa yang sebentar lagi akan lulus, yang semester 8, mohon maaf, yang udah bikin laporan, mau bikin apa nanti, mau jadi trackpreneur, apa saudagar kapal atau apa, terserah. Kita tidak boleh, kalian tidak boleh mengatakan, sama dengan waktu saya muda, saya tidak pernah mengatakan, wah mumpung ada bapak saya. Tetapi yang saya katakan, inilah saya. Kita tidak boleh berlindung di bawah ketiak orang lain atau orang tua kita bahkan. Kalau kita waras tahu waras? Sehat, pikirannya masih normal-normal gitu-gitu, mau nggak mau ini 3 hal ini pasti ada tempat kita. Dimanapun kita pasti akan memimpin gitu. Walaupun kalian masih mahasiswa, kalian akan memimpin. Sendiri atau dengan orang lain tetap kalian akan memimpin. Gak ada orang, tetap kalian akan jadi seorang pemimpin. Kalian milih yang mana? Milih memimpin atau mensejahterakan atau mengabdi? Pilih mana? Kalian gak bisa dua-duanya, memimpin mensejahterakan tanpa kalian ada semangat pengabdian. Mengabdi kepada siapa? Macam-macam. Mengabdi kepada dekan, mengabdi kepada presiden, mengabdi kepada hawa nafsu, mengabdi kepada kepentingan, mengabdi kepada Tuhan, mengabdi kepada apa saja bisa. Saya ingin mengatakan di sekalian, mumpung kita diberikan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mendingan ini tiga-tiganya ini semuanya kalian lakukan ini dalam rangka mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ini yang bawah ini ada sekalian, apapun jabatan kalian, apapun peran kalian, ini yang akan menjadi apa kalian itu. Di sini bobot yang paling bawah ini ya yang akan disebut-sebut. Jika kalian nggak kaitkan sama Tuhan, mohon maaf, kalian memimpin berhasil, mensejahterakan berhasil, tetapi nggak dikarenakan Tuhan, bukan karena motivasi ketuhanan. Maka pada saat ntar kalian pulang ke keharibaan Tuhan, ke pangkuan Tuhan, kalian menuntut surga. Wahai Tuhan, mana surgaku? Mana balasanku yang tertinggi? Karena aku sudah mensejahterakan orang, aku sudah menjalankan fungsi kepemimpinan, mana surgaku? Bagaimana cara mengukir sejarah itu? Mohon maaf, nggak bisa bahasa Inggris, tolong dibacain bahasa Inggrisnya. Kita pasti bisa mengukir sejarah dengan cara apa? Dimanapun kita berada, apapun, dimanapun siapa kita lakukan sesuatu itu dengan cara yang terbaik. Saya nggak tahu adik sekalian, pada waktu saya sekolah dasar, mohon maaf, kalau dibandingkan sekolah dasar sekarang, waduh, ketinggalan banget. Sekolah saya nggak pakai sepatu. Saya bahkan kalau waktu SD pakai sepatu malu, dibelikan sepatu baru, malu memakai. Kelakuan teman-teman saya dulu pada waktu ada seorang siswa menggunakan sepatu baru, dihitung sama dia jalannya. Wah, sampai malu. Maka saya begitu dibelikan sepatu baru oleh ibu saya, sepatu bata yang berwarna putih itu, sebelum saya pakai, saya datang ke dapur, kemudian sepatu saya kosok-kosok pakai abu dapur. Lucu ini akhirnya, banyak cerita yang lucu dari saya sebenarnya, tapi saya nggak mau bercerita karena terlalu banyak cerita lucunya, nanti lucu. Pengen tahu? Tadi Pak Pembantu Rektor mengatakan bahwa insya Allah besok akan bertemu dengan Pak Dr. Insinyur Eng Ilham Habibie. Beliau mengatakan, oh beliau adalah teman saya waktu di Jerman. Saya pun bisa mengatakan, oh saya bukannya berhubungan dengan Pak Ilham Habibie, tapi saya berhubungan dengan bapaknya Pak Ilham Habibie, Profesor B.J. Habibie. Karena apa? Pada waktu saya masuk PNS pertama kali, bos saya adalah Profesor B.J. Habibie. Luar biasa kan? Luar biasa. Luar biasa banget. Ya nggak apa-apa, daripada kalian nggak mau luar biasa, mendingan ke luar biasa. Kalian luar biasa juga kan? Ya kan? Sekali lagi, kalian luar biasa nggak? Istimewa kalian. Asal jangan sampai kalian alumni sekolah luar biasa aja. Kalau itu ya payah. Tahu kan masalahnya ini? Bikin paper
sekarang jadi peserta summit ini, maka bikinlah sebaik-baiknya. Tadi saya menggarisbawahi presiden, jangan terhentikan di sini, tapi kalian mesti harus kembangkan. Kalian mesti harus bercita-cita menjadi seorang saudagar yang teknopreneur. Kebetulan di kantor Menpora saya penanggung jawab program penumbuhan teknopreneur muda pemula. Selama ya kurang lebih 5 tahunan, sekarang udah dilimpahkan ke kader-kader di bawah saya. Staf saya yang kemarin, sekarang dia yang di tanggung jawab. Siapa yang pengen ikut, silahkan. Di Menpora ada kayak ginian ini, mirip kayak gini, tetapi yang dinilai adalah siapa yang paling dekat dengan pasar. Kayak pergi. Produk inovasinya adalah siapa yang paling dekat dengan pasar, maka dia akan menang. Tahun yang lalu ada dari ITS, namanya Ali Fauzi. Kenal kan? Dia bikinnya produknya dia apa? Antri. Tahu antri? Hanya program aja pakai komputer di program-program kan. Dia menyatukan, mengintegrasikan pelayanan-pelayanan rumah sakit, dokter-dokter praktek dimanapun di Surabaya, kemudian dibikin sama dia semua ketahuan. Dokter Sifulan di Jalan Darmo praktek jam sekian-sekian, sekarang yang ngantri berapa orang? Luar biasa. Menang 2 kali, menang di Menpora sekali, kemudian ikut di Kemenristek juga menang 2. Siapa yang pengen menyusul di antara kalian? Lumayan sih hadiahnya, nggak terlalu besar sih. Kalau di Menpora hadiahnya pemenang itu sekitar 25 juta, nggak terlalu banyak. Dikit ya? Dikit kan ya? Saya bayangin kalau dipakai beli rujak cingur dapat berapa piring gitu. Lanjut, berapa lama? Nah, dia. Siapa yang udah pernah membaca kalimat-kalimat ini? Ada di mana, wahai insinyur-insinyur Indonesia? UD. Coba dibaca. Cita-cita abadi. Ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apakah Indonesia sekarang sudah merdeka? Tergantung bagaimana kita memahami merdeka itu seperti apa. Dari kedaulatan insinyur Indonesia, Indonesia sudah merdeka tuh. Pengen bikin motor, bikin sendiri. Pengen naik mobil, bikin sendiri. Pengen jalan cepat. Oh, tahu, saintis mengatakan kalau pengen Jakarta Surabaya hanya ditempuh kurang dari 1,5 jam, maka naiklah pesawat. Tukang insinyur yang membuat pesawat itu. Pertanyaannya adalah, kalau kita keluar ke depan di jalan raya semuanya itu, mohon maaf, mobil-mobil itu engine-nya siapa yang bikin ya? Indonesia ya? Para insinyur itu ya? Apakah ini merdeka? Jangan dijawab. Kita udah bersatu sekarang? Tergantung. Wah, mulai cerdas jawabnya. Semua tergantung, semua malah repot jawabnya. Apakah kita sudah berdaulat? Apakah ini negeri kita sudah adil? Apakah sudah makmur? Berikutnya, jika ini belum dicapai, maka diskusi mengenai itu tetap relevan. Ini adalah sebuah konsep teori tentang pencapaian kemakmuran. Ini konsep ini diterangkan oleh seorang yang bernama Thoreau dalam tadi disebutkan di dalam proposalnya kegiatannya ada namanya knowledge based economy. Tapi yang pertanyaan saya adalah di antara pilar-pilar yang ketumpuk-tumpuk kayak gitu, menurut para engineer ini, saintis dan engineer ini, mana yang paling penting dalam upaya kita mencapai kemakmuran? Modal sosial katanya. Modal sosial itu apa ya? Tahu? Modal sosial itu kebaikan-kebaikan di masyarakat, kebiasaan yang baik, karakter kolektif yang bagus, kejujuran, disiplin, seperti itu modal sosial. Ya benar. Memang dimulai dari situ ada sekali. Dari sini. Kalau modal sosialnya bagus, maka akan berdampak ke atas. Ini kewirausahaan ini, mohon maaf, bukan hanya kewirausahaan dalam pengertian ekonomi, tapi kewirausahaan itu mencerminkan kreativitas, inovatif, imajinatif ada di sini. Baru ke sana ke atas, sampailah pada kemakmuran itu. Sekarang pertanyaan cerdas saya,
satu lagi pertanyaan saya. Ini modal sosial ya. Kalau seandainya kita tambah lagi satu di bawah ini, pilar satu bawah ini, kira-kira kalian mau bikin apa? Tulisan apa? Pendidikan. Pendidikan memang lembaga pendidikan yang melakukan, bukan. Tapi pendidikan yang dilakukan oleh siapa saja. Engineer. Ada di mana? Pengetahuan, skill, technical skill, kemampuan teknis, bisa menyelesaikan masalah, bisa membuat sesuatu dengan mahir, maka dia ada di kompetensi. Maka kalian jangan puas kalau hanya bisa itu, karena kalau nggak digabungkan dengan ini, maka bisa jadi kemampuan kalian tidak ada gunanya buat bangsa dan negara ini. Karena yang dibutuhkan saat ini Indonesia adalah orang yang mempunyai kompetensi tetapi berkarakter. Siapa yang di antara kalian yang kalau lulus nanti ingin memperbaiki Indonesia dengan cara menjadi bupati atau gubernur? Angkat tangan. Satu. Kamu udah wajahnya wajah gubernur banget. Yang perempuan gak ada angkat. Kayaknya ini yang ada di sini kan, Pak, saya gak usah jadi gubernur, Pak, cukup istrinya saja. Kalau Pak Anies Baswedan mengatakan Indonesia mengajar, maka para insinyur-insinyur bisa selangkah lebih maju, lebih tajam lagi. Indonesia mendidik. Bahkan jangan Indonesia mendidik, kurang gua banget. Mendingan insinyur mendidik. Yang di bawah apa? Palu, gerinda gitu. Kalau ada anak yang kurang ajar, maka digerinda hatinya. Kalau ada anak yang moralnya kurang baik, maka kita ambil paku, moralnya ditambal, paku dengan sebaik-baiknya. Apa yang saya kemukakan, gerinda, palu, mesin buku dan sebagainya adalah sebuah perumpamaan. Jangan diartikan yang sebenarnya, tapi diartikan dalam arti yang kiasannya. Slide apa? Apa maknanya? Wah, waduh. Ya, itu ntar belakangan itu. Kalau begitu saya keluarkan tinggalan tepuk-tepuk tangan, maka saya meragukan bahwa kalian tuh menangkap maksud saya. Ternyata ini bukan untuk tepuk-tepuk, bukan. Juga bukan misalnya nanti MC terima kasih kepada saya telah mempresentasikan, bukan juga. Juga bukan. Saya menghargai kalian telah memaksakan diri, matanya melek sampai jam 10 kurang 20 menit. Enggak tidur-tidur, kemudian saya menghargai kalian juga enggak. Kalau seperti yang saya sebutkan tadi di depan itu, kata-kata yang disebutkannya kayak gitu, kuno, jadul, harus dipendam jauh-jauh, dilarutkan ke situ, kayun. Tenggelamin di sana, cara pandang yang seperti itu. Justru ini adalah inti dari apa yang saya sampaikan. Kalau boleh saya presentasi hanya dengan satu slide saya hanya ini. Apa maknanya? Tadi sebenarnya, siapa yang nyuruh kalian datang di tempat ini? Pertanyaan saya. Undangan. Gara-gara kalian bikin papernya lulus, sehingga kalian diundang ke sini. Apakah itu? Siapa yang nyuruh kalian datang sini? Kalau nggak ada nyuruh, pulang aja sana sekarang. Enak aja, pulang beneran. Saya dipukulin sama panitia kan. Siapa yang menyuruh kalian datang ke sini? Wakili. Yang menyuruh kita datang di sini adalah Tuhan. Bukan tadi saya mau ngomong itu sebetulnya. Betul ada sekalian. Memang Tuhan sudah menyuruh kalian memilih dengan tidak sedikit pun ada unsur kesalahan. Sangat tepat pilihannya. Kalian ada di tempat ini. Terima kasih kepada siapa? Kepada yang nyuruh kalian datang ke sini. Siapa itu? Siapa yang punya pendapat bahwa tanpa izin Tuhan kalian bisa ada di tempat ini? Caranya seperti apa? Caranya adalah mari kita maknai pertemuan kita pada kesempatan kali ini yang mungkin pada saat kalian berangkat dari rumah sedikit pun nggak nyadar ada kaitannya dengan kejayaan Indonesia.
Maka ternyata penggalan ini, milestone ini adalah milestone untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Maka kita pun harus merawat Indonesia ini dengan sebaik-baiknya. Kalian bisa jadi tidak usah mengangkat senjata, tapi kalian bisa menjaga Indonesia dengan pena kalian, dengan otak pikiran kalian yang dilandasi dengan karakter yang kokoh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya nyesel, gagal. Ternyata tidak bisa menidurkan kalian. Saya sedih. Kesedihan ini akan saya bawa sampai ke Jakarta. Saya gagal presentasi dengan sebaik-baiknya sehingga kalian bisa ngantuk. Tapi nggak apa-apa. Walaupun saya sedih, asal kalian menyadari peran kalian, kesedihan saya sudah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah ini kita memberikan satu orang yang beruntung untuk bertanya. Apa peran Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam memberdayakan peran pemuda untuk Indonesia ini? Karena banyak sekali kawan-kawan kita di mahasiswa, kemudian pemuda yang lainnya juga mempunyai prestasi yang sangat banyak, nasional bahkan internasional. Akan tetapi peran dari pemerintah pun kurang mendukung itu. Nah, lantas kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga sekarang ini seperti apa? Kemudian yang kedua, kebetulan saya bersama teman-teman mahasiswa di Semarang mau mendirikan, kemarin baru mendirikan LSM Future Leader Summit. Kalau teman-teman pernah dengar, dan itu baru mendapatkan notaris itu sekitar 2 minggu yang lalu. Nah, apakah LSM yang kita bikin ini bisa nantinya direferensikan atau dimasukkan langsung di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga, Pak? Muhammad, peran pemerintah. Peran pemerintah itu khususnya terhadap pemuda itu mesti ada landasan hukumnya, Muhammad. Landasan hukumnya apa? Banyak. Satu diantaranya adalah Undang-Undang Pemuda. Nah, Undang-Undang Pemuda ini adalah amanah rakyat Indonesia untuk siapa? Untuk pemerintah, terutama pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk apa? Untuk melakukan pelayanan terhadap pemuda. Jadi peran pemerintah itu makin lama makin didorong ke arah peran masyarakat. Tetapi masyarakat perlu disiapkan untuk apa? Untuk mampu mengemban peran itu. Maka peran pemerintah, terutama Kemenpora itu dalam hal ini kepemudaan, ada keolahragaan, maka tugas Kemenpora adalah memberikan fasilitasi kepada pemuda untuk apa? Untuk mendapatkan atau untuk melakukan proses pemandirian. Yang menjadi persoalan adalah, Muhammad, kenapa program-program itu nggak sampai ke Undip? Padahal ada alumni Undip di sana. Persoalannya adalah ketersediaan resources yang ada. Bukan hanya uang, Muhammad, tetapi sumber daya manusia juga mengalami keterbatasan. Muhammad, jawaban saya seperti itu aja. Dari jawaban seperti itu, pertanyaan yang kedua sudah ketahuan arahnya kemana. MC, cukup. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan-kesalahan. Mudah-mudahan silaturahim tidak hanya sampai di sini, tapi masih panjang sampai kemana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.